Kembali di Selamat Siang Indonesia, salah satu peristiwa paling menyita perhatian tahun ini adalah aksi unjuk rasa penolak Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi di berbagai wilayah. Sayangnya, upaya menyampaikan aspirasi ini tak jarang berujung kerusuhan. Nah, informasi selengkapnya kami rangkum dalam Kaleidoskop Politik dan Hukum 2020. Usai disahkan DPR, gelombang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja langsung membesar. Demonstrasi di berbagai wilayah baik di Jakarta maupun daerah berujung kerusuhan. Sejumlah fasilitas umum pun dirusak dan dibakar massa yang anarkistis. Dari sudut pandang pemerintah, Undang-Undang Cipta Kerja dibuat untuk menarik investasi demi terbukanya lapangan kerja baru. Namun bagi para buruh, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja telah merugikan mereka. Di antaranya, jumlah pesangon PHK yang hanya 25 kali, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan aturan sebelumnya sebanyak 32 kali. 22 Agustus 2020 lalu, masyarakat juga dikejutkan dengan terbakarnya gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ratusan petugas pemadam kebakaran tak kuasa menjinakkan besarnya api. Kebakaran pun terjadi selama 11 jam. Kebakaran besar yang menimpa Kejaksaan Agung ini mencuatkan banyak spekulasi. Pasalnya peristiwa ini terjadi saat Kejagung tengah mengusut kasus-kasus korupsi kelas kakap. Di antaranya, kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan kasus Joko Chandra. Berdasarkan penyelidikan selama 63 hari pasca kejadian, polisi menyebutkan bahwa kebakaran terjadi akibat puntung rokok. 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Di tengah pandemi yang masih menghantui, masyarakat Indonesia juga dikejutkan dengan terbongkarnya kasus korupsi yang dilakukan Menteri Sosial Juliari Batubara dan jajarannya. Juliari dituduh menyunat dana bantuan sosial bagi masyarakat selama pandemi COVID-19. Total, ia mendapatkan jatah uang haram hingga 17 miliar rupiah. Terkuaknya aksi Juliari tentu menjadi ironi. Penyebabnya, dalam sebuah video ia pernah berbicara tentang pencegahan korupsi. Menambah korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar malu. Anak-anak kalau masih kecil ke sekolah dibullying teman-teman, dia pasti nangis soalnya. Nah, jadi pendekatan humanis seperti itu kalau saya. Ternyata Juliari tidak sendiri. Koleganya sesama menteri di Kabinet Indonesia Maju, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo,